Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program acara Efata Berbincang. Program acara Efata Berbincang memperbincangkan segala sesuatu tentang pokok iman Kristen, tetapi juga segala sesuatu yang berkembang di dalam masyarakat yang ditinjau dari pokok iman Kristen. Dan hari ini pokok bahasan kita adalah perlukah doa dan puasa. Narasumber kita pada saat ini datang dari tempat yang cukup jauh. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Ibu Pendeta. Bapak Pendeta Inyoman Jepun MPH. Beliau adalah KMJ GPIB Peniel Palembang. Terima kasih Bapak sudah boleh datang dari jauh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan memperbincangkan tentang perlukah doa dan puasa. Ada banyak pertanyaan tentang ini ya Pak Pendeta, puasa itu seperti apa? Seperti apa? Ya. Bagaimana melakukannya? Ya, dan apa dampak dari kita melakukan itu tentunya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu, secara khusus warga Jemaat GPIB, Jemaat Efata DKI, dan siapapun saudara yang dapat mengakses kanal YouTube ini, hari ini saya rindu berbagi dengan saudara tentang bagaimanakah kata Alkitab tentang puasa. Karena secara khusus kalau saudara menggali Alkitab, terkesan bungkem Alkitab tidak menguraikan detailnya. Tapi malam ini saya mau berbagi kaidah berpuasa, manfaatnya berdasarkan teks-teks Alkitab. Di bagian akhir nanti ada teknisnya, saya akan berbagi bagaimana caranya hal itu dilakukan. Paling banyak nanti akan mengurai manfaat ketika saudara dan saya melakukan doa puasa. Saudara-saudara kita di IT akan berbagi slide supaya Bapak Ibu saudara di rumah pun bisa bersama-sama mengikuti hal-hal yang saya sampaikan untuk saudara. Apakah puasa itu? Mari kita lihat ya. Dari bahasa Ibrani tsom. Tolong dipindahkan. Itu dalam Alkitab berpuasa adalah disiplin berpantang makanan, tetapi secara rohani maksudnya, atau secara rohani maknanya. Saudara secara fisik berpantang makanan, tetapi punya makna rohani yang luar biasa. Ada orang yang mengaitkan puasa itu dengan doa, sehingga menyebutnya doa puasa. Tetapi kadangkala juga puasa itu disebut doa yang tidak terdengar, doa tanpa berkata-kata. Nah, apa kata Alkitab tentang som tadi? Apa kata Alkitab tentang berpuasa tadi? Mari kita lihat ya di slide ini. Menurut Imamat 16 ayat 29 sampai 31, kita menemukan peraturan paling pertama berbicara tentang puasa, yaitu pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Itu muncul di pasal 16 ayat 29 sampai 31 kitab Imamat. Itu dibilang begini. Engkau harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itu merupakan hari perhentian penuh di ayat 31. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya dan harus dilakukan oleh orang Israel. Jadi kita menemukan data pertama bahwa dalam rangka hari pendamaian untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk mengaku dosa, maka mereka tidak makan. Mereka berpuasa dan juga berpantang untuk tidak bekerja. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak juga bekerja. Itu yang kita temukan data yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu di slide berikut, kita akan memeriksa apa kata perjanjian lama. Secara khusus kita akan gali dan cari di mana letak-letaknya tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan puasa. Mari kita mulai ya, yang tadi saya sebutkan tadi, Hari Raya Pendamaian. Itu dilakukan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Imamat 23 ayat 32. Itu mereka tidak makan, mereka tidak bekerja pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Bapak Ibu, untuk saudara ketahui yang dimaksud dengan
matahari terbenam itu berarti tanda berakhirnya hari dan tanda dimulainya hari baru. Oke? Jadi kita menemukan hal menarik. Kalau di kita ini pergantian hari itu 00 jam 24.00. Tapi kalau di sana justru pukul 6 sore biasanya di matahari terbenam, disitulah pergantian hari. Hari baru mulai di matahari terbenam. Mereka tidak makan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi 24 jam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, puasa Musa. Puasa Musa itu ada di Keluaran 34 sampai 28. Keluaran 34 ayat 28. Dia tidak makan dan tidak minum sama sekali selama 40 hari di Gunung Sinai. Wow. Luar biasa ya Pak. Enggak makan, enggak minum, Bu 40 Pendeta. hari. Kayak apa ya itu ya? Tidak makan, tidak minum. Bapak Ibu, gara-gara dia bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, dia mengalami kondisi adikodrati ketika lagi menulis tentang dua loh batu yang sudah terlanjur dipecahkan itu toh, dan dia balik lagi ke atas dan dia mengerjakan itu. 40 hari 40 malam dia tidak makan. Berikut puasa Daud. Di puasa Daud 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 17. Slide berikutnya puasa Daud 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 17. Minta tolong ditampilkan. Ini puasa macam apa? Ini puasa ketika Daud bikin dosa dengan Betseba berzina, dia dapat anak. Anaknya lahir sakit. Tuhan menulahi anak itu. Lalu Daud mulai berpuasa. Dengan beberapa penafsir mengatakan itu cara dia minta ampun. Itu cara dia supaya anaknya jangan sampai mati. Nyatanya mati juga anaknya. Lalu ketika anaknya meninggal, dia berhenti berpuasa. Seakan secara logika kita berpikir, dia lakukan puasa untuk merayu Tuhan. Tuhan tolonglah, jangan ambil nyawa anakku. Tapi Tuhan tetap menghukum, ya udah dia kemudian setelah anaknya meninggal, dia berhenti dan dia kembali makan dan minum. Puasa berikut, puasa Elia. Wih, Bapak Ibu, ini 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8, mirip-mirip dengan Musa. Itu juga terjadi 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum, sambil berjalan. Jalan dia. Kenapa dia bisa? Karena yang kasih makan dia malaikat. Kan lagi ngambek, toh Elia kan lagi ngambek tuh. Bangun, kau makan dulu, kata malaikat. Makanan dari Tuhan. Saya berpikir, wow, apa yang Tuhan kasih makan ya? Saya nggak tahu. Kok dia bisa bertahan 40 hari, 40 malam. Berikut, puasa berikut ada puasa Esther. Pernah tahu kan kisah Esther? Esther pasal 4 ayat 16. Bapak Ibu, tradisi Persia begini. Ahasiweros ini kan, tidak boleh menghadap raja, permasyuri sekalipun, kalau tidak saya undang, kata raja. Tapi demi menyelamatkan umat Israel, dia mau menghadap raja dan menyampaikan peristiwanya. Maka dia bilang, sampaikan kepada umat, puasalah selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum untukku. Bapak Ibu lihat, jadi dia punya puasa bertujuan adalah supaya Tuhan melunakkan hati raja dan melempar tongkatnya supaya bisa maju. Kan itu tanda ya, tanda diberi. Kalau tidak mati, kalau diterima berarti dipersilahkan. Jadi, dan puji Tuhan berhasil. Saya tangkap sesuatu yang menarik di puasa Esther ini. Meminta supaya ditopang pekerjaanku. Umat berpuasa, Esther yang bekerja. Jadi umat berpuasa, Esther yang melakukan target itu. Berikut puasa Daniel. Kalau puasa Daniel itu menarik di Daniel pasal 10 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu loh Bapak Ibu, hebat dong. Bahwa dia tidak makan dan tidak minum 3 minggu. Enggak Bapak Ibu. Dia melakukan puasa sebagian. Apa itu? Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Apa maksudnya? Dia berpuasa dari hal-hal yang nikmat dia mau makan. Dia pingin banget makan itu. Enggak, saya mau berpuasa, aku mau berpantang. Demi untuk target-target tertentu yang saya inginkan Tuhan lakukan. Jadi ada jenis puasa yang tetap makan tapi makanan tertentu saja. Pantangan. Memantang makanan, pantangan makanan tertentu. Oke, tadi itu perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat perjanjian baru. Di perjanjian baru, slide berikut, kita menemukan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Matius 4 ayat 2. Jangan tanya ke saya kok bisa, namanya juga Tuhan Yesus. Pasti bisa dan mampu. Bahkan Ibu Pendeta bukan cuma puasa kan, Tuhan itu malah digoda iblis.
dengan 3 pencobaan yang luar biasa. Berikut puasa Yohanes Pembaptis. Tidak makan dan tidak minum, itu di Matius pasal 11 ayat 18. Ternyata perjanjian baru ada loh tokoh-tokoh yang berpuasa. Lalu puasa Paulus, 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat. Itu ada di Kisah Rasul 9 ayat 9. Lalu kita menemukan puasa jemaat perdana, jemaat mula-mula di Yerusalem. Untuk menguatkan Paulus dan Barnabas, Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Ada tokoh-tokoh perjanjian baru yang berpuasa. Jadi puasa itu tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi mereka berpuasa untuk menopang pekerjaan pelayanan Paulus. Nah, terima kasih Ibu Pendeta mengingatkan. Jadi ketika berpuasa bukan untuk kepentingan diri juga ternyata. Jemaat mula-mula berpuasa supaya Paulus ditopang dalam pelayanan. Tuh kan, ini luar biasa. Nah, dari uraian ini Bapak Ibu, saya menemukan ada 3 bentuk puasa. Mari kita lihat di slide berikut ya. Ada 3 bentuk puasa. Yang pertama, jenis puasa yang pertama adalah puasa biasa. Yaitu berpantang semua makanan yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Tadi saya bilang Tuhan Yesus tidak makan 40 hari, tapi tidak menyebut tidak minum, toh? Sehingga para barangkali minum beliau. Makan berpantang makanan yang keras dan lembut, bukan beras Bapak Ibu ya. Makanan yang bisa dicerna dan biasa dimakan, enggak. Minum bisa. Itu ada disebut dengan puasa biasa, yaitu tidak makan tapi minum. Berikut puasa kedua, puasa sepenuh, tidak makan plus tidak minum. Itu ada di Ester pasal 4:16 dan tadi Kisah Rasul 9 ayat 9. Dan konon katanya secara kedokteran, nanti barangkali ada yang bisa menjelaskan ini, tubuh kita tidak mampu bertahan lebih dari 3 hari ketika tidak ada pasokan air. Jadi idealnya orang berpuasa selama 3 hari. Lebih dari itu dia harus buka untuk makan lagi, lalu kemudian lanjut lagi. Itu beda dengan Elia dan Musa yang berpuasa secara adikodrati 40 hari. Wow, itu berat itu. Nah, yang terakhir jenis puasa sebagian yang ada di Daniel tadi. Dia tidak makan makanan yang nikmat. Dia tidak makan makanan yang dia inginkan. Dia tidak makan sesuatu yang sangat menggugah seleranya. Jadi dia nggak lakukan itu. Dia beda sama diet ya Pak? Beda, karena dia ada maksud ini. Dia ada maksud untuk kemuliaan Tuhan. Toh? Nah ini perbedaan antara diet dan puasa Bapak Ibu. Diet itu untuk langsingkan tubuh, itu aja tujuannya. Tapi kalau puasa ada latihan rohani di dalamnya ketika saudara melakukan puasa. Ada orang bilang, puasa aja sekalian diet. Ya nggak bisa lah. Puasa cuma satu, merendahkan diri untuk menjumpai Allah dalam kemuliaan. Ada tujuan rohani. Nah, tujuan rohani, bukan untuk melangsingkan tubuh. Perjanjian lama Bapak Ibu, umat Tuhan melakukan puasa untuk menunjukkan kerendahan hati, menyangkal diri, kepatuhan kepada Allah, serta mencari kasih karunia bahkan pertolongan dan perkenanannya. Perhatikan baik-baik. Perjanjian lama, umumnya umat Tuhan melakukan puasa pada model itu, termasuk perjanjian baru. Tujuannya memang targetnya Tuhan. Aku mau menjumpai Tuhan dalam kerendahan. Saudara bisa bayangkan kalau kemudian mereka tidak melakukan puasa. Ternyata ketika melaksanakan puasa, lebih mudah menjangkau Allah. Maaf saya menggunakan istilah ini. Lebih nyaman dalam kondisi puasa. Saudara merendahkan diri. Sebab ketika merendahkan diri disimbolkan dengan hawa nafsu ditekan, keinginan makan ditekan, marah-marah ditekan. Itu benar-benar dibawa. Diri. Ya, untuk menjumpai Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kapan puasa itu dimulai? Alkitab kurang menjelaskan ya. Di slide berikut Alkitab kurang menjelaskan, kita pindah saja langsung. Mari kita cari, kalau memang Alkitab kurang menjelaskan, kita tidak boleh kecewa, malah saya penasaran makanya saya cari terus di manakah di teks-teks Alkitab yang bicara tentang puasa lebih jauh, secara khusus tata caranya. Tolong di slide berikut. Kapan puasa itu dilakukan? Ketika tertekan, sedang kesusahan yang berat. Ya toh, Daud tadi, lalu Mazmur 35 ketika ada orang yang sakit. Atau ketika sedang menyembah Allah pada hari pendamaian di pembukaan tadi. Atau ingin menunjukkan pertobatan dan penyesalan seperti di 1 Raja-Raja 21 atau Yunus pasal 3 ayat 4-10 dalam pertobatan mereka. Berpuasa, pendamaian, pertobatan, merendahkan diri. Jadi hubungannya selalu secara spiritual.
hubungannya selalu secara rohani. Makanya puasa ini identik dengan kehidupan rohani. Lanjut, sedang berhadapan dengan bahaya misalnya, lanjut lagi, sedang mengalami penyakit misalnya, sedang mengalami kematian misalnya. Ternyata di momen-momen yang sangat terpuruk, orang melakukan puasa untuk mendapatkan kekuatan rohani menghadapi tantangan yang besar itu. Saya lagi coba hubung-hubungkan, kita lagi COVID loh, 19 sekarang dah. Di sini bilang tentang penyakit, tentang bahaya. Kenapa enggak orang Kristen, dalam tanda kutip saya pakai tadi, merayu Tuhan. Mendekatkan diri, merendahkan diri. Tuhan, kiranya badai ini berlalu. Dengan doa dan puasa. Why not? Kayaknya penting loh justru bagi saya untuk melakukannya. Walaupun kita kesulitan dengan, terus teknisnya gimana? Gimana caranya? Nanti Bapak Ibu di beberapa slide terakhir. Berikut, persiapan diri untuk pelayanan pun orang melakukan puasa. Tadi saya telepon vikari saya yang mau diteguhkan. Tanya, lagi puasa enggak? Lagi, sedang puasa Pak. Ya, orang menyiapkan diri untuk pelayanan, juga mengerjakan puasa. Paulus ketika mengerjakan pelayanannya, jemaat yang puasa. Tuh, bisa bayangkan Bapak Ibu, menyiapkan diri. Saling menopang. Saling menopang untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang tak mudah itu. Toh? Lalu kita menemukan juga ketika membutuhkan pembaharuan dan pemulihan hubungan dengan Allah, Daniel pasal 9, lakukan puasa juga. Saudara lihat, banyak manfaat ketika orang melakukan puasa. Nah, di atas tadi saya sebutkan tentang manfaatnya puasa. Sekarang mari kita gandeng dengan doa. Puasa sambil berdoa. Ada juga dalam teks, mereka juga sambil berdoa, mereka juga saling berpuasa. Slide berikut mari kita lihat ya. Pertama untuk menghormati Allah, di Matius pasal 6, Sakaria 7, Lukas pasal 2. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika mau menghormati Allah, orang melakukan puasa. Dan puasa itu ditujukan untuk Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah agar lebih banyak mengalami kasih karunia dan mengalami kehadiran Tuhan yang khusus. Saudara mendengar istilah-istilah ini ya, teman-teman karismatik sering mengatakan hadirat Allah. Saya tertarik mengupas itu dan penasaran dengan itu. Benar, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kan bilang begitu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah kesalahan dan dosamu. Berarti apa? Tuhan nggak turun. Dan nggak tajam, bukan dia pongo, bukan engkau yang halangi dengan kesalahan dan dosa. Gimana supaya dapat Tuhan punya telinga bisa dengar keluhan kita? Tuhan bisa dengar segala kesalahan kita? Tuhan bisa dengar ucapan doa kita? Mengalami kekudusan hidup. Caranya adalah puasa. Itu. Ini yang dilakukan orang-orang perjanjian lama. Membuat kedekatan dengan Allah melalui doa dan puasa. Berikut, meratapi dosa dan kegagalan pribadi, tetapi juga berikutnya meratapi dosa suatu bangsa. Indonesia dengan kondisi ini, dunia sedang dalam kondisi ini. Kenapa kita tidak tergerak untuk melakukan itu? Mendekati Allah melalui puasa. Bapak Ibu, walaupun ini tidak menjadi ajaran gereja yang utama, tapi saya tetap mengatakan adalah baik saudara mengerjakan doa puasa. Mencari kasih karunia untuk tugas yang baru dan menetapkan kembali penyerahan diri kita kepada Allah, itu juga di Matius pasal 4 ayat 2 disebutkan ketika Tuhan Yesus melakukan puasa di padang gurun itu. Lanjut slide. Mendekatkan diri kepada Allah lewat bertekun dalam doa, melawan kuasa-kuasa rohani yang menentang, menghadapi kuasa kegelapan, kuasa iblis dan setan. Puasa juga adalah caranya untuk mendapatkan kekuatan rohani, fight balik. Bapak Ibu, makanya saya bilang puasa itu adalah latihan rohani. Untuk membuat otot-otot rohani itu bekerja menghadapi berbagai kuasa-kuasa rohani yang jahat. Menunjukkan pertobatan dan dengan demikian memberi kesempatan kepada Allah untuk mengubah maksudnya ketika menghukum. Tuhan menghukum. Tuhan kalau boleh anakku jangan mati, kata Daud. Dia puasa. Kiranya hukumannya batal, tapi tetap terjadi. Berikut, menyelamatkan orang dari kuk kejahatan dan kuasa iblis. Jenis ini, di Matius pasal 17, Tuhan tekankan ini. Jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa.
Banyak penafsir mengatakan banyak galian tentang ini. Tapi saya mau katakan satu hal. Kalau Tuhan Yesus sampai bilang ada jenis tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa, mau bilang begini, kuasa yang lain di luar sana punya tingkatan loh Bapak Ibu. Di saat engkau tidak berpuasa, kemampuan rohani cuma setingkat ini. Menghadapi yang lebih besar ini, tingkatkan latihan rohanimu. Caranya adalah berpuasa, supaya mampu menghadapi level kuasa yang lebih besar. Makanya dia bilang begini, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa. Karena ada jenis lain yang nggak perlu puasa. Ternyata ya, karena perintahnya di situ. Jadi menarik loh. Tuhan Yesus saja perintahkan loh berpuasa. Kenapa gereja tidak mau melakukannya? Saya menggoda nih dengan pernyataan ini. Berikut, memperoleh petunjuk dan hikmat mengenai kehadiran Allah di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2-3. Dan berikutnya lagi, mendisiplinkan tubuh, ini dia, agar dapat menguasai diri. Mengapa? Karena saat saudara sedang puasa, saudara tidak melakukan kejahatan kan? Tidak marah-marah di rumah para suami. Ngambek-ngambeklah istri, enggak. Atau terlalu marah kepada anak-anak, enggak. Enggak ada piring terbang di rumah. Enggak ada kebun binatang di dalam rumah, enggak ada. Mengapa? Karena sudah dalam proses puasa. Akhirnya melatih rohani saudara untuk menguasai diri dari berbagai perkataan dan perbuatan yang jahat. Kok bisa? Ya iyalah, mana mungkin Bapak Ibu berpuasa lalu melakukan kejahatan. Yesaya 59 1 dan 2 tadi bilang enggak, gagal lah, batal lah. Teman-teman lain bilang itu batal. Masih ada slide-nya ya. Berikut bagaimana melakukannya, ini yang dinanti-nanti saya kira. Bagaimana saudara dan saya melakukannya, caranya kayak apa? Alkitab bungkem ya soal itu. Mari maju 2 slide sekaligus teman-teman IT. Tetapi kita menemukan beberapa uraian yang tersebar di Alkitab. Saya sedikit mengumpulkannya untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah cara untuk berpuasa? Tapi tolong pahami dulu ini. Setiap orang percaya wajib berdoa. Namun tidak harus untuk melaksanakan puasa demi keselamatan. Sebab sekali lagi doktrin tentang keselamatan itu bukan lewat puasa. Tapi doktrin keselamatan itu lewat Yesus Kristus. Percaya pada Yesus Kristus engkau diselamatkan. Tetapi bagaimana engkau mau diselamatkan kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus mau bimbing ketika engkau tidak berseru? Bagaimana cara engkau berseru kalau tidak berdoa? Makanya doa diajarkan. Tapi puasa enggak, karena puasa enggak menjamin keselamatan saudara. Barangkali itulah sebabnya puasa tidak begitu menjadi ajaran gereja untuk dilakukan. Setiap orang percaya harus mengaku dosa dan memohon pengampunan. Setelah mengaku dosa, dosanya diampuni. Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 8, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berdosa lagi. Selesai, dosanya diampuni. Tapi berpuasa pengampunan dosa itu datang dari Allah. Berpuasa tidak wajib untuk keselamatan saudara. Jadi sangat berbeda antara puasa. Namun kita menemukan di Matius pasal 6 ayat 16-18. Matius 6 ayat 16-18, di situ ayat yang bagus, Bapak Ibu baca ya 2 ayat itu di rumah, Bapak Ibu akan temukan tata cara teknis puasa itu dikerjakan. Mari kita pindah ke slide berikut. Yang pertama Bapak Ibu, kalau mau puasa jangan pamer. Iya. Jangan tunjukkan sedang berpuasa kepada orang lain supaya dipuji. Mengapa? Sebab tujuan puasa saudara untuk Tuhan dan kemuliaannya, bukan untuk orang lain. Untuk aku ditinggikan, salah. Tuhan yang harus ditinggikan. Jangan lakukan dengan kemunafikan. Saat berpuasa sudah melakukan dosa, batal itu. Yesaya 58 ayat 4 bilang itu termasuk Yesaya 59 1 dan 2. Jadi saya mau katakan penting sekali ketika berpuasa tahan diri. Tahan. Kuasai diri. Kalau puasa pamer langsung batal ya Pak Pendeta? Iya dah, karena target puasanya kan Bu Pendeta bukan untuk kemuliaan Tuhan kan, supaya rohani sekali, mantaplah imannya, Kristen banget dia, enggak lah. Tidak, puasa tidak diukur, iman tidak diukur dari puasa. Berikut, lakukan puasa hanya untuk Tuhan dalam ketulusan, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kok mukanya kayak kering-kering, muram? Maklumlah, saya kan sedang puasa. Ya ampun. Saudara mencari pujian diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Malah Tuhan Yesus bilang, kalau kau berpuasa, basuhlah mukamu. Pakai lipstik. Ini saya yang tambah, bukan Tuhan Yesus yang bilang. Pakai lipstik lah, bedaklah, kelihatan segar. Dan tidak kelihatan sedang berpuasa. Supaya orang gak perlu tahu saudara berpuasa. Yang tahu kan Tuhan, saudara sedang berpuasa. Berikut,
Lakukan dengan wajar tanpa menarik perhatian. Tadi yang saya bilang ke Ibu Pendeta ini yang rumit, Bapak Ibu Saudara. Orang nggak boleh tahu saya puasa supaya tidak terkesan pamer. Soalnya kalaupun saya kasih tahu, walaupun tulus kesian saya mau kasih tahu, mereka akan bilang sombong, kayak mau cari-cari. Jadi bagaimana caranya supaya saudara berpuasa tidak jadi sandungan bagi orang lain? Dan ini persoalan rumit. Kadang kalau sudah merencanakan puasa tiba-tiba dapat WA, Pak Pendeta malam ini tolong pimpin pengucapan syukur dong. Kan ada makan di situ. Hayo, kayak apa itu? Bungkus, tidak mudah. Bungkus, bungkus kayaknya boleh ya. Bungkus nanti makan pas besok saat buka. Jadi nggak tahu, Tuhan kasih hikmat Bapak Ibu pasti. Bagaimana caranya tidak berbohong-bohong, tapi orang tahu bahwa saudara sedang dalam ritus ibadah yang tak kelihatan, yaitu memantangkan diri dari makanan alias puasa untuk berkenan di hadapan Tuhan. Pastilah dikasih cara. Bagaimana caranya itu supaya orang tahu dia tidak tersandung atau orang nggak perlu tahu dan saudara nggak perlu batal. Berikut, kapan dan bila mana? Aturan waktu pelaksanaan puasa ternyata Bapak Ibu hanya muncul itu di Yom Kippur. Selebihnya Daniel pun melakukannya tanpa aturan waktu tertentu. Saat dia butuh dia lakukan puasa, saat dia ingin sekali puasa dia lakukan puasa. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan. Walaupun beberapa gereja yang lain di masa-masa Prapaskah misalnya, teman-teman Katolik, itu gencar untuk melakukan puasa, untuk menyiapkan diri memaknai secara khusus peristiwa kematian Tuhan Yesus. Berikut, karena tidak diatur dengan waktu yang tepat dan ketat dan seterusnya itu, penyanyian baru juga bungkem, Tuhan Yesus hanya menyebutkan ciri-ciri sebagian besar, tapi limit waktunya tidak disampaikan, berarti ini bicara soal komitmen. Saudara yang atur sendiri waktu puasa saudara. Dan apa yang harus saya buat? Saya komunikasikan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau puasa A, B, dan C. Yaitu hanya puasa berpantang sebagian. Cuma tidak makan ke Kentucky Tuhan. Karena memang Kentucky saya suka sekali, nggak boleh menyebut, maaf. Tidak boleh menyebut ya. Saya mau makan ayam apa misalnya. Atau saya mau makan B4 atau B5 misalnya. Kan itu paling saya suka. Itu saya pantangkan. Misalnya saudara memilih begitu. Atau umumnya saya suka sekali Tuhan. Aduh, kalau lihat itu barang itu Brenebon sedap memang minta ampun, tapi saya nggak mau makan lagi karena saya lagi berpuasa. Itu orang, saudara sampaikan ke Tuhan. Bicara dengan Tuhan di 3 hari atau 2 hari sebelum puasa. Itu komitmen, menyampaikan itu. Oke, lanjut. Ya, lamanya pun tidak ditentukan ya. Lebih lanjut lagi kita akan percepat karena ini bicara soal komitmen, saudaralah yang tentukan kapan dan bila mana itu dilaksanakan. Sekarang saran saya secara teknis. Mari kita mulai ya untuk menutup materi ini. Pertama, sediakan beberapa hari untuk menyiapkan pelaksanaan puasa. Tolong diklik. Maksudnya adalah paling tidak 2 atau 3 hari sebelum puasa, Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan diri, nyanyi, doa, dekatkan diri kepada Tuhan. Allah bersemayam di atas pujian Israel. Itu kan di kitab Mazmur toh yang teman-teman karismatik sering katakan Allah bertakhta di atas segala pujian. Supaya Tuhan dekat, menyanyi, pujian, agungkan namanya lewat doa, lalu mulai saudara persiapan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Berarti ada proses ya Pak? Ada proses. Sebelum sampai. Iya, karena kita harus melatih tubuh kita, tidak langsung. Malah kalau perlu, saya mau niat puasa tidak makan, tidak minum, jangan dulu deh, saya tidak makan dulu. Tapi tetap minum, melatih sampai terbiasa mengalami kehidupan puasa. Namanya latihan. Latihan, melatih diri untuk puasa. Tentukan jenis puasanya. Apakah puasa penuh, apakah puasa biasa, apakah puasa sebagian, berpantang makanan tertentu. Bapak Ibu tentukan, ngomong ke Tuhan di H-3 atau H-2 itu, Tuhan karena saya baru mulai, saya mau puasa sebagian saja. Tuhan, saya hanya mau puasa biasa, yaitu tidak makan, tapi tetap minum. Katakan di persiapan itu. Oh perlu dong disampaikan kepada Tuhan, sebab puasa ini soal komitmen. Jangan bernasar. Jadi jika engkau tidak mampu. Tidak ada pinjam hari ya Pak Pendeta? Ya, tidak. Tidak ada pinjam hari. Tuhan, saya nggak mampu tuntaskan, saya pinjam dulu. Enggak lah, seorang yang bernasar harus mampu melaksanakannya. Bapak Ibu, godaannya besar. Saya mau bilang godaannya besar. Saat saudara berniat menentukan hari untuk puasa, iblis sedang bekerja untuk menggagalkannya. Banyak cara, termasuk barangkali pasangan di rumah, uring-uringan.
Anak-anak di rumah sengaja-sengaja itu bikin sesuatu. Tanpa mereka sadar dipakai oleh iblis. Hati-hati ketika iblis menabuh gendang, saudara jangan ikut menari di atasnya. Jangan mau digagalkan, aku udah komitmen kepada Allah kok. Harusnya seperti itu. Baru tentukan kapan akan dilaksanakan. 1 hari penuh kah? 24 jam kah? Atau barangkali cuma 12 jam. Loh, bolehkah? Boleh. Katakan kepada Tuhan. Saya lagi katakan ini soal komitmen. Katakan saja kepada Tuhan. Sip, berikut, slide berikut. Tentukan tujuan dari pelaksanaan puasa. Tuhan, aku puasa ini untuk mempersembahkan menjadi kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau senang dengan ibadah yang tak kelihatan ini melalui puasaku. Mungkin cuma begitu. Atau Tuhan, kebenaran saya lagi cari pekerjaan, aku mau berpuasa, kiranya Tuhan berkenan memberikan saya pekerjaan. Silakan. Cari jodoh. Tuhan, saya mencari pasangan hidup. Oh Bapak Ibu, penting sekali ya. Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Ini termasuk ada beberapa tim IT di depan saya ini. Pasangan hidup harus engkau doakan. Harus, jangan sembarang. Minta yang tepat, orang-orang yang tepat, yang Tuhan kirim. Dan beberapa orang melakukan lewat puasa. Beberapa, seperti Ibu Pendeta bilang tadi. Terus, sampaikan semua komitmen saudara di poin 2-4 itu pada H-2 atau H-3 tadi. Harus, supaya itu dibicarakan kepada Tuhan. Ini tujuan saya berpuasa. Ada orang juga puasa karena tidak ada tujuan kok, cuma untuk senangkan hati Tuhan saja. Nah, sementara proses puasa itu jangan lupa doa, jangan lupa nyanyi dan pujian. Kemarin berapa waktu yang lalu saya pernah dihubungi, Pak Pendeta saya dalam kondisi puasa tapi lagi kerja, ini waktunya berdoa. Kalau ke toilet boleh enggak? Tuhan beri saya hikmat, aku mau jawab bagaimana? Karena itu kan tidak layak lah, itu wilayah jorok. Tapi saya mengatakan begini kepada beliau itu, Tuhan dapat ditemui di mana saja. Kalau saudara tidak merasa sukacita berdoa di toilet misalnya kan tidak nyaman seakan merendahkan Tuhan, sambil mengetik di laptop sekalipun tempat kerja, ucapkanlah kalimat doa dalam hati. Karena tanpa terucap sekalipun, Roma pasal 8 ayat 26, Roh berbicara kepada kita untuk keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak cara Tuhan kasih peluang di kondisi yang tidak mudah sekalipun. Hindari segala bentuk tindakan, perkataan, pikiran yang jahat yang akan membawa Anda jatuh dalam dosa pada masa persiapan dan di saat melaksanakan puasa. Jika tidak, rugi, batal. Ibadah itu tidak diterima oleh Tuhan. Sia-sia. Sia-sia. So, ndak makan, terus maki orang. Bapak Ibu, di puasa itu kita jaga kita punya mulut. Di puasa itu jangan bakar lota. Saya lahir besar Manado Bapak Ibu. Jadi istilah-istilah itu bakar lota itu kuping langsung stop bergosip lagi puasa. Jaga lidah saudara, dosa lidah itu berbahaya banget, barang kecil itu. Hati-hati. Berikut, slide berikut. Karena ini adalah komitmen di hadapan Tuhan, maka laksanakan dengan sepenuh hati. Jangan batalkan komitmen itu. Siapa yang sudah berjanji, dia berhutang kepada Allah. Dan engkau yang berhutang harus membayarnya. Kalau enggak jadi nasir, penghutang kepada Allah, dan Tuhan kejar. Iya dong, harus dibayar Bapak Ibu, nasar kok. Selama melaksanakan puasa, jangan lupa untuk menyampaikan permintaan khusus kepada Allah melalui doa berdasarkan tujuan puasa yang telah saudara tetapkan sebelumnya ketika melaksanakan puasa itu. Nah, saya mau tutup dengan simpulan bahwa benar dalam ajaran gereja, puasa bukan suatu kewajiban, tidak menentu keselamatan seseorang. Tolong diklik, namun puasa memiliki banyak kegunaan rohani dan jasmani serta mengandung tujuan yang mulia, yaitu melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, walaupun ini bukan menjadi ajaran gereja, ya toh nggak ada kan, nggak ditentukan lagi, nggak diwajibkan lagi. Tapi ketika saudara melakukannya, Bapak Ibu akan rasa kehidupan rohani saudara lebih kuat. Tahu saya mau bilang, engkau lebih mampu mengendalikan hal-hal dalam pikiran dan ucapan, terlatih Bapak Ibu. Dan saya percaya ini menyenangkan Tuhan. Kenapa tidak saudara mencoba untuk melakukan puasa? Karena berguna secara rohani. Berikut, manfaat puasa sangat baik untuk kehidupan spiritual seseorang. Karena mengandung ajaran disiplin rohani yang memberi pengaruh positif bagi kehidupan lahiriah. Jadi ketika saudara melakukan kegiatan rohani dalam bentuk puasa, impact-nya ada, dampaknya ada. Apa itu? Di kehidupan lahiriah saudara.
Semakin dekat engkau dengan sumber kehidupan, percayalah, hidupmu semakin hidup. Tuhan semakin memberkati toh. Dan kemudian saya mau tutup dengan mengatakan begini, selamat mencoba untuk berpuasa. Kiranya ini menyenangkan Tuhan. Dan kehidupan rohani saudara semakin mumpuni untuk mampu menghadapi apapun secara lahiriah dalam gumul iman saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita sudah mendengarkan, memahami apa itu arti puasa di dalam Alkitab, bagaimana cara kita melakukannya dan juga manfaatnya. Dan tentu masih tetap relevan dengan iman Kristen saat ini ya Pak Pendeta ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Yosef. Silakan Yosef. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhanlah kekuatan dan harapan kita. Terima kasih Yosef. Suara yang sangat merdu, Tuhan berkati. Bagus untuk banget. boleh Wow, jadi berkat. luar biasa. Baik Pak Pendeta, kita akan masuk di dalam pertanyaan. Ada 5 penanya, ada Ibu Sandra Berel, ada Ibu Rulin Yesayas, ada Ibu Rizka Lopis, ada Ibu Desi Ponto, dan ada Ibu Koni Sapteno. Kita akan memulai pertanyaan dan setiap pertanyaan diberikan waktu 5 menit bertanya dan menjawab ya Pak Pendeta. Oh, total Ya, ya? 5 menit. langsung ya Pak ya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Ibu Sandra Berel. Ibu Silakan, Sandra. Bu Sandra Berel. Ibu Sandra sudah terhubung dengan kita? Halo Bu Sandra. Mungkin kita ganti? Sudah ada? Nah, itu sudah terlihat tuh. Ini siapa nih? Ini ada Ini Ibu kok ini Ibu Jalinan Kasih. Rulin Yesayas. Nah, ini Ibu Nah, Koni. Ini Bu. Ya. Ibu Koni. Silakan Ibu Koni. Selamat jumpa Ibu Koni. Selamat datang di Evata Berbincang. Silakan bertanya. Mungkin belum di-unmute ya. Unmute suaranya. Tolong di itu. Suaranya Ibu Koni belum terdengar. Ya. Sudah terdengar ya. Sudah, Nah, silakan Bu Pendeta Koni. dan- Sangat jelas. Ya, Pak Pendeta Shalom dan Ibu Putri. Koni. Salam jumpa. Shalom. Ya. Ya, sebenarnya saya bingung mau bertanya karena Pak Pendeta sudah secara detail menerangkan. Puji Tuhan. Ya. Jadi bingung saya mau tanya. Jadi Hanya kita mungkin ya penegasan kembali barangkali ya. Mhm. Kita percaya mungkin berarti puasa itu dari penjelasan Pak Pendeta tadi, puasa itu tidak menentukan kualitas iman seseorang. Tetapi saya justru agak condong kepada kekuatan doa yang menentukan sikap kita kepada Tuhan. Ini apa benar gitu. Jadi saya tidak setuju dengan puasa itu menjadi ukuran rohani kita. Ya. Gimana Pak Pendeta? Soalnya bingung juga mau bertanya Ya, di ya, mana ya, kata ya. Pak Pendeta. baik, terima kasih Bu Terima Koni. kasih. Ya. Silakan Pak Pendeta. Ibu Koni terima kasih, pertanyaannya baik banget loh. Bapak Ibu, saya kira ini juga pertanyaan Ibu Koni mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Bahwa kecenderungan yang kita lihat, barangkali Bapak Ibu pernah mengalami, saya pribadi pernah mengalaminya juga, bahwa kok lu nggak puasa sih? Orang Kristen apa imannya kok begitu? Jadi kalau nggak puasa berarti imannya jongkok, kalau puasa imannya luar biasa. Padahal kita nggak pernah tahu loh, siapapun tidak bisa mengukur imannya kecuali Tuhan. Dan puasa saya setuju bener banget Bu Koni. Puasa tidak menjadi alat ukur bahwa imanmu luar biasa. Malah saya cenderung sama untuk mengatakan, bagaimana mungkin engkau berkata beriman kepada Allah, tapi engkau tidak pernah mendekatinya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan cara mendekati Allah yang paling mudah adalah Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Cara mendekati Allah adalah lewat doa. Dan pujian tentunya. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah berdoa akan mampu mengklaim kualitas imanku luar biasa? Maaf Bapak Ibu, ada orang mengatakan, oh maaf ya, mengukur iman itu jangan hanya melulu dengan kualitas rohani. Oh maaf, saya mau katakan,
Bagaimana mungkin saya tahu bahwa engkau percaya kepada Allah, sementara engkau tidak berkomunikasi dan tidak pernah berkomunikasi dengan sumber kehidupannya itu Allah melalui doa. Jadi sepakat Bu, benar banget. Ketika kita berpuasa, jangan sampai kita mengatakan ini simbol bahwa imanku lebih besar dari iman yang orang lain, saya lebih rohani dari orang lain, saya lebih rohani kok dari Ibu Koni sebab saya berpuasa. Oh enggak. Ukuran kerohanian saudara terukur dari kedekatan saudara dengan Allah. Salah satunya melalui berdoa. Juga bisa dipakai melalui puasa. Kedekatan dengan Allah. Tetapi apakah itu menjadi ukuran iman? Enggak juga. Tapi kalau saya mengatakan bagaimana ya kalau dibilang orang Kristen tidak pernah ibadah. Bagaimana itu iman? Ada orang berkata juga, oh, saya tidak mau ibadah sebab saya lebih cenderung untuk beribadah pribadi di rumah. Kan saya di rumah saja, nggak perlu saya bersekutu. Oh, ini sebelum pandemi. Dan di rumah saja dia berdoa, dia tidak pernah bergereja sebelum pandemi ya. Bagi saya itu luar biasa, tetapi sayang. Suatu saat bara apinya akan mati. Mengapa? Ibu Koni misalnya kalau pergi lihat orang membakar sate, sambil kipas-kipas kan lihat ada kumpulan bara api. Pilih yang paling merah, silakan kasih keluar. Hitung saja sampai 21 sampai 20, mati itu bara kalau sendiri. Saya mau katakan begitu, bahwa kedekatan kita kepada Allah terlihat ukuran iman saudara terlihat dari kedekatan dengan Allah. Kedua, kedekatan dengan sesama dalam satu persekutuan. Jadi doa membantu kita dan menolong kita, bersekutu membantu kita untuk menguatkan iman kita. Tetapi sekali lagi puasa tidak menjadi satu-satunya alat ukur orang itu imannya jempolan di hadapan Allah. Ibu terima kasih, saya bersyukur banget ini ditanyakan. Ini semakin menegaskan. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Wow. kita akan masuk di dalam penanya kedua. Ibu Rulin Yesayas, silakan. Ibu Rulin. Selamat siang Bapak Pendeta. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Pendeta. Ibu Rulin. Saya mau melanjutkan yang tadi malam ya Pak. Ini saya sudah agak jelas, kemarin Bapak suaranya bisa nggak kedengeran Pak kemarin, hilang-hilang. Oh ya. Sekarang sudah jelas. Puji Tuhan. Pertanyaan saya, dikala mengalami suatu pergumulan, kadang orang melaksanakan puasa dan doa. Soalnya dari hamba Tuhan saya mendapat firman Tuhan begitu, katanya kita kalau menghadapi pergumulan, coba lakukanlah puasa dan doa gitu Pak. Doa puasa maksudnya. Itu yang pertama. Tadi saya baru menyimak Pak, katanya kalau kita dalam pergumulan kita puasa, nanti kalau nggak ada pergumulan kita nggak puasa gitu Pak. Tadi Bapak bilang begitu, kalau tidak salah ya Pak. Saya dengarnya begitu. Iya kan Pak? Ya. Maksudnya apakah baik itu Pak maksudnya? Kalau misalkan ada pergumulan baru datang ke Tuhan untuk puasa sampai terjawab itu masalahnya, maksudnya pergumulan. Kalau nggak ada terus enggak gitu. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rulin. Saya langsung jawab Ibu Pendeta ya. Tidak dapat dipungkiri Bu Rulin, kalau tadi beberapa slide saya munculkan di perjanjian lama perjanjian baru, bahwa ternyata memang benar ketika orang mengalami persoalan, tantangan, kondisi-kondisi sulit tertentu, saya menggunakan istilah ini, daripada mengomel tentang di dalam kegelapan, mengapa tidak menyalakan lilin? Daripada menggerutu, menghadapi tantangan berat bertubi-tubi, mengapa tidak mendekati Allah? Dan menurut perjanjian lama perjanjian baru yang saya tampilkan, salah satu cara mendekati Allah yang dipakai oleh orang Israel dalam merendahkan diri supaya dekat dengan Allah, mereka berpuasa. Jadi kalaupun Ibu pernah mendengar ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu atau pendeta menyampaikan seperti ini, ketika ada tantangan luar biasa berpuasa dong. Ada sisi benarnya karena teks Alkitab menyebut itu. Mengapa? Sebab dengan berpuasa itu jadi latihan rohani, dan secara rohani kita mengalami kekuatan. Secara rohani kita lebih mumpuni dari mereka yang tidak berpuasa, karena ini latihan rohani. Disitulah kita kemudian berani untuk berkata benar, jujur, tidak melakukan perbuatan yang salah, mengekang hawa nafsu di kondisi puasa itu kan. Sehingga kehidupan rohani kita terlatih dengan baik.
otot-otot rohaninya muncul untuk mampu menghadapi tantangan rohani yang besar yang berefek secara fisik. Jadi kalaupun ada orang mengatakan di saat pergumulan yang luar biasa, coba puasa, saya setuju. Tetapi yang keliru adalah kalau ada masalah baru dekati Tuhan. Nah ini persoalan, betul. Jadi betul Ibu Pendeta, Ibu bilang, Ibu Rulin bilang, jangan nanti ada masalah baru dekati Tuhan. Itu namanya cari untung. Dan hanya memanfaatkan Tuhan. Betul banget. Jadi seharusnya ini menjadi latihan rohani kita di sepanjang waktu. Beberapa orang malah menjadwalkan Senin Kamis misalnya, ada yang menjadwalkan begitu. Ada yang berhubungan dengan saya ada pelayanan yang padat dan berat, aduh saya butuh topangan rohani yang kuat, aku akan puasa. Ada juga begitu. Ada malah punya jadwal khusus. Misalnya di dekat-dekat minggu-minggu sengsara mereka rutin melaksanakan itu. Jadi saya setuju Bu, jangan sampai nanti hanya dibutuhkan baru kita dekati Allah melalui puasa. Itu pemahaman yang keliru. Pokoknya kalau ada masalah orang baru puasa. Artinya kalau ada masalah baru orang rayu-rayu Tuhan. Enggak lah. Pemahaman itu salah, saya setuju itu tidak benar. Yang benar adalah ketika kita hadapi tantangan kita berpuasa, kita mendapatkan kekuatan ekstra. Sebab rohani kita terlatih dan menjadi kuat dan kita dekat dengan Allah di kondisi puasa tersebut. Ibu terima kasih, mudah-mudahan menjawab Ibu Rulin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Artinya puasa melatih diri kita kalau satu saat tiba-tiba ada serangan iblis, kita udah siap. Sudah siap, betul, secara rohani. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk, terima kasih Bu Rulin. Ibu Rulin terima kasih. Kita akan masuk. Salam buat keluarga. Kepada, makasih ya Pak, makasih Ibu. Ya, penanya berikutnya Ibu Desi Ponto. Selamat datang Ibu Dokter Desi Ponto. Wah, Ibu Dokter ya? Ya, Ibu Dokter. Silakan. Pak Dokter nggak ikut menanya. Silakan Bu Desi. Halo. Ya. Sudah. Ya. Hilang nggak Bu? Ya, terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Sebetulnya saya tadi malam sama seperti teman-teman yang lain kita nggak bisa dengar ya. Jadi saya udah susun yang mau saya tanyakan ke Pak Pendeta. Cuma ternyata tadi Pak Pendeta jelaskan sudah sangat jelas. Puji Tuhan. Jadi sudah terjawab. Enggak usah tanya berarti. Luar biasa Pak, padahal poin-poin saya udah saya tulis-tulis. Tapi ada yang pengen saya tanyakan nih Pak Pendeta. Terkait dengan tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa kalau kita, halo? Ya. Kalau kita memilih jenis puasa itu kita tentukan sendiri gitu kan? Betul. Betul ya Pak Pendeta? Iya, betul sekali. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan bahwa kita yang menentukan diri sendiri, terus Pak Pendeta juga sempat sampaikan kalau kita memang baru awal, ya udah yang sebagian saja, nggak usah yang penuh. Sehingga saya melihat dari kemampuan fisik. Saya berpikir tadi Pak Pendeta dalam slide-nya dikatakan bahwa kita kalau melakukan puasa bukannya berdasarkan keadaan, misalnya seperti kesusahan, seperti ya ada hal-hal lain yang membuat kita terancam atau apa, sehingga lebih ke saya pengen tahu aja sebetulnya yang kita pegang apakah kondisi atau kemampuan fisik kita sebagai yang akan menjalani puasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selama ini nggak pernah puasa. Terus terang nggak pernah puasa. Puasa itu kalau misalnya ada tindakan medis, saya sebagai pasien tindakan medis saya baru puasa. Saya agak pengen tahu juga, misalnya saja saya puasa, terus saya nggak ngomong sama orang-orang, terus ada yang tanya, emang Des lu puasa? Pengen tahu aja Pak Pendeta, kalau kita akan jawab apa? Karena saya juga nggak pengen, iya dong, aku puasa, emang kenapa? Kayak gimana gitu kan? Tetapi pengennya menjawab, kalau teman saya punya banyak teman saudara seberang, kalau mereka, Pak emang lagi puasa ya Pak ya? Insya Allah dok, gitu ya, enak ngomongnya. Kalau kita gimana Pak? Terus Pak Pendeta juga sampaikan, biasanya kayak tadi Pak Pendeta bilang, saya lagi pelayanan terus disuruh makan malam, tapi ada petunjuk dari Tuhan. Nah pengen tahu Pak, itu ceritanya seperti apa? Kemudian yang ketiga, saya juga
sangat setuju sih sebetulnya Pak Pendeta ya. Tadi Pak Pendeta juga banyak menyinggung, walaupun puasa ini tidak masuk dalam satu kewajiban, tetapi untuk masa pandemi kayaknya boleh deh Pak diusulkan mungkin ya. Ya GPIB bikin doa puasa, mungkin ya seminggu sekali atau bagaimana, itu saya rasa untuk melatih kita juga yang kata Bapak tadi, selain untuk juga melatih rohani, juga kesabaran dan semuanya gitu Pak. Itu saja Pak Pendeta, Bu Pendeta. Terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih. 5 menit Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Dokter. Wah, Tolong 3 singkat dan pertanyaan jelas. saya disuruh jawab hanya boleh 5 menit. Sip. Nggak sampai 5 menit Pak Pendeta. 2 menit. Apakah jenis puasa ini tergantung pada kondisi fisik kita? Karena tadi ada memilih, lalu kemudian keadaan. Saya mau menjelaskan, memisahkan. Sama sekali fisik dan kondisi realita yang sedang kita hadapi tidak berhubungan. Tapi juga berhubungan. Saya mau jelaskan begini. Bapak Ibu, ternyata dalam Perjanjian Lama Perjanjian Baru yang saya gali tadi, kita menemukan paling tidak ada 3 jenis puasa. Yaitu puasa penuh, tidak makan, tidak minum, puasa biasa, yang biasa dilakukan umat Israel itu tidak makan tapi minum, dan puasa sebagian, yaitu memantangkan sesuatu pada makanan-makanan tertentu yang dia sangat pingin banget, Bu. Nah, kenapa saya bilang di masa persiapan H-3 atau H-2 itu kita mulai melakukan komitmen dan berbicara dengan Tuhan di masa persiapan itu. Tuhan, saya akan memulai puasa. Kenapa saya bilang kalau yang baru pemula, mulai dengan puasa sebagian, sebab Ibu dokter pasti lebih tahu, metabolisme tubuh kita pasti akan kaget ketika segala sesuatu terjadi dengan secara tiba-tiba misalnya. Ini tidak dalam Alkitab, Saya cuma mencoba menggunakan nalar logika saya. Ketika orang tiba-tiba langsung tidak makan, tidak minum. Kayaknya aku pernah bercakap kemarin dengan Ibu Amy juga soal itu. Kalau tiba-tiba kaget, nggak makan 3 minum 1 hari, itu pasti mungkin nggak saya, mampu nggak saya, orang akan bertanya begitu. Jadi barangkali mulai dengan bertahap, aku berpantang dulu 1-2 jenis makanan. Lalu kalau sudah mulai, aku mulai puasa biasa, yaitu nggak makan tapi minum. Ketika mulai terlatih, kenapa tidak benar-benar tidak makan dan tidak minum, puasa sepenuh. Untuk kemudian masuk pada tahap yang luar biasa dari jenis puasa itu. Jadi apakah tergantung secara fisik? Saya mengatakan rasanya, daripada kita berkata kepada Tuhan dengan komitmen, saya siap Tuhan dengan puasa ini. Tapi ternyata fisik kita nggak mampu, godaan juga kuat, kita jadi berjanji dan tidak menggenapi. Tapi kenapa nggak mulai melatih tubuh secara bertahap menerima proses jenis-jenis puasa ini sampai ke arah maksimal. Jadi kalau Ibu tanya apakah ini fisik menentukan, saya mengatakan dari segi nalar dan logika iya. Tapi kok dari segi iman juga ada orang kok tiba-tiba langsung puasa demi niatnya untuk sesuatu, dia aman-aman saja. Tapi kalau secara logis saya lihat kayaknya metabolisme kita perlu dilatih untuk menerima hal-hal yang baru ketika asupan gizi makanan itu terhenti 24 jam, tidak makan, tidak minum. Itu yang pertama berhubungan dengan fisik. Yang kedua, benar dalam tradisi yang saya sebutkan tadi, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, ternyata setiap puasa itu ada hubungan dan ada tujuannya. Salah satunya ketika sedang sakit, untuk mendoakan orang sakit. Kemudian ada yang sedang kesusahan, mereka sengaja mendekatkan diri lebih instan dan dekat. Saya tidak berani bilang puasa lebih hebat mendekati Allah daripada doa. Saya nggak berani karena tidak ada dalam teksnya. Tapi kenyataannya, ternyata di hal-hal yang luar biasa, dalam tanda kutip. Hal-hal yang luar biasa pelik, hal-hal yang luar biasa berat, Israel berpuasa. Andai kata kisah Esther tidak terjadi, saya nggak berani bilang begitu. Ternyata demi menentang aturan, tidak boleh menghadap raja tanpa diminta, dan dia melanggar aturan itu, berarti hal-hal yang dahsyat kan yang mau buat, dia puasa, menyuruh didukung oleh orang lain. Jadi saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan puasa lebih hebat dari doa, saya nggak berani, tidak dalam teksnya. Tetapi dalam tradisi, puasa itu menopang luar biasa, hal-hal besar yang akan dilakukan dan dikerjakan. Jadi ketika Ibu tanya, apakah kondisi-kondisi di sekitar yang kita alami di realita ini juga sangat berhubungan dengan puasa kita? Ya, paling bagus. Saya katakan ketika kita sedang dalam kesulitan, daripada kita ribut-ribut, lebih baik kita dekatkan diri melalui doa dan puasa. Itu yang pertama, mudah-mudahan terjawab Ibu Dokter. Lalu misalnya saya puasa nih, terus ada yang tanya, benar, saya benar-benar alami ketika saya, dan itu selalu godaannya, kita sedang puasa dan saya selalu, orang nggak boleh tahu saya puasa.
Orang nggak boleh tahu. Tapi saya nggak boleh bohong dong. Kalau saya bohong kan batal puasa saya. Jadi bagaimana? Pak Pendeta tanya dong, makan. Saya akhirnya bukan berbohong, tapi mengatakan nanti. Akhirnya nanti yang saya janjikan, kemudian oke. Karena juga saya bilang oke. Oke Bu, sebentar ya nanti ya. Sampai orang udah selesai bercerita, selesai makan, saya bolak-balik aja ke dapur tuh. Balik lagi. Dan tidak mengambil makanan. Tetapi puji Tuhannya, lama-kelamaan warga jemaat tahu. Kalau di Palembang belum. Di Makassar, di Balikpapan, tempat-tempat saya melayani sebelum-sebelumnya, udah lebih dari 2 tahun orang udah tahu. Oh kalau saya nggak ngambil, berarti saya dalam kondisi itu. Jadi saya tidak perlu pamer. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika saya ngomong, Pak Pendeta sedang puasa ya? Aku mau pingin bilang iya sedang puasa. Itu takutnya dia yang bertanya dia tersandung. Kayak mau pamer-pamer pendeta. Itu yang saya jaga. Saya tidak mau perbuatan-perbuatan yang saya rencanakan baik ternyata menjadi sandungan. Kalau orang tanya dan orang itu dekat dengan saya akan langsung gamblang, iya puasa. Tapi biasanya yang tanya-tanya itu mereka yang sudah tahu tentang saya. Jadi Pak lagi kondisi puasa. Paling cuma ngangguk gitu. Hanya untuk meminimalisir anggapan jangan sampai pamer. Bagaimana Ibu bilang petunjuk Tuhan, saya yakin Tuhan akan menunjuk supaya kita tidak melanggar hal berpuasa yang disampaikan oleh Yesus. Cuci mukamu, jangan sampai untuk kepentingan. Kita tulus untuk kepentingan Tuhan, tapi acap kali orang tersandung dan kasih balik, mau pamer. Daripada saya jadi sandungan, saya berupaya memohon hikmat gimana cara mengucapkan. Karena cuma peragaan. Gak makan. Jadi hanya kode-kode dan acap kali mereka sudah tahu. Itu yang kedua mudah-mudahan terjawab. Yang ketiga, saya setuju Bu. Ini kan live, ini kan ada di YouTube toh orang bisa akses. 6 menit Pak. Iya, ini orang bisa akses. Saya mau bilang begini. Bapak Ibu, ayo dong. Kalaupun tidak bisa secara lembaga kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti materi ini, kita bisa janji temu kapan-kapan untuk mengadakan puasa bersama di masing-masing tempat kita. Tanpa harus dinaungi lembaga. Karena kan harus, kalau lembaga kan harus setuju lembaga. Kita aja mulai pribadi lepas pribadi dalam keluarga. Yuk kita doakan bangsa ini. Kiranya badai ini berlalu. Kita mengemis, merendah di hadapan Tuhan. Kiranya dunia ini dipulihkan. Dan kalau Tuhan berkenan, kiranya apa yang kita lakukan puasa ini menyenangkan hati Tuhan. Ibu dokter mudah-mudahan terjawab. Karena aku dikode-kode nih, cukup. Sudah terlalu panjang. Ya. Harapannya setelah selesai ini kita bisa berdoa dan berpuasa bersama ya Pak ya. Harapannya. Tanpa harus lembaga atau perorangan per keluarga bisa melakukannya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Salam untuk keluarga, Tuhan memberkati. Kita akan masuk kepada penanya berikutnya, Ibu Sandra Berel. Silakan. Selamat datang, Ibu Sandra. Suaranya belum terdengar. Ibu belum unmute. Ya, sudah. Ya, sudah. Silakan. Selamat sore, terima kasih Ibu Pendeta Kristi. Selamat sore juga Pak Pendeta Imade Jepun. Selamat sore Ibu Nyoman Ibu. Kalau Made itu anak kedua, Nyoman itu anak ketiga. Pak Nyoman. Nanti semua duluan lagi. Tadi saya bilang Pak Made ya? Iya. Pak. Gak apa-apa gue ya. Ya, begini Pak, sebenarnya pertanyaan apa yang mengganjal untuk mau saya tanyakan itu sudah diwakili oleh teman-teman saya Puji yang Tuhan, ya. Ada dari Ibu Koni, Ibu Desi mau menanyakan. Saya menyimpulkan saja nih Pak mengenai doa dan puasa. Jadi menurut saya, tolong dikoreksi Pak Pendeta, doa jadi puasa itu lebih puasa itu mendukung apa yang kita doakan, gitu Pak Pendeta. Itu pendapat saya. Kemudian selama ini juga sudah sekitar 2-3 tahun saya memang melaksanakan puasa, tapi seperti saudara-saudara kami yang di Katolik. Jadi pada waktu Rabu Abu, setelah itu 40 hari sampai menjelang Paskah. Nah itu saya lakukan, tapi tidak sepenuhnya Pak. Itu hanya
puasa sebagian. Jadi saya Berpantang makanan. berpantang. Ya. Saya membuat list, ya apa yang saya sukai itu saya hilangkan selama 40 hari. Gitu. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih Pak, karena dengan keterangan dari Bapak yang sangat detail, jadi lebih membuat saya mengerti mengenai puasa ini. Dan semoga kita semua juga bisa menjalankan ini, Pak. Terima kasih. Amin. Baik, Ya. berarti pernyataan ya Pak, cuma Ya. satu aja, apakah puasa mendukung yang didoakan, begitu ya Bu ya? Ya. Iya betul. Kalau kita lihat yang slide-slide tadi Bu, tidak terbantahkan bahwa Ya. ketika Daud memohon pengampunan supaya tulah itu dihindari, hukuman itu nggak jadi, dia lakukan lewat puasa. Mereka berdoa untuk Paulus yang akan melaksanakan pekerjaan luar biasa, kalau nggak salah Kisah Rasul 13 tadi. Mereka doa, tapi juga melakukannya dengan puasa. Mereka kemudian berhenti bekerja, lalu mereka menyembah Tuhan dan lakukan dengan puasa untuk dapat perdamaian di hari raya Yom Kippur. Jadi saya sepakat dan saya kira tidak terbantahkan bahwa puasa menopang doa itu. Makanya doa puasa itu penting. Doa punya kuasa. Puasa tidak menentukan pengabulan. Puasa tidak menentukan pengabulan doa. Saya ulangi, puasa tidak menentukan pengabulan doa. Tetapi Yakobus bilang begini, doa orang yang benar, bila yakin dengan didoakan, besar kuasanya. Jadi bukan doa yang menentukan juga dikabulkan. Pendoanya yang menentukan. Siapa itu? Mereka yang benar. Ketika mereka benar, kuasanya, punya kuasa. Lalu gimana saya melakukannya supaya benar? Aku hati-hati jaga mulut, aku hati-hati jaga bicara, aku hati-hati bersikap. Di momen manakah itu? Acap kali terjadi di momen puasa. Karena dengan berpuasa, saudara mengekang diri. Dengan berpuasa, kita tahan hati baik-baik. Dengan puasa, otak kita tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Jadi betul sekali, puasa menopang kehidupan doa. Dan bayangkan kalau itu dilakukan bersamaan, sambil berdoa, sambil berpuasa. Wow, itu dahsyat deh. Dahsyat kuasanya. Saya rindu ketika bawa materi ini, warga GPIB dimanapun yang mendengarkan ini, ayolah, uji ini, uji statement ini. Uji kebenaran firman Tuhan ini. Mari doa puasa dan alami kuasanya. Ibu terima kasih nih, pernyataan Ibu sangat luar biasa. Terima kasih sangat memberi penekanan khusus di ending materi ini ya, bahwa puasa menopang orang ketika berdoa. Terima kasih Ibu. Terima Ibu kasih Sandra. Ibu Sandra. Sama-sama. Tuhan memberkati. Sama-sama, Pak. Baik, penanya berikutnya. Oh, masih ada ya? Satu lagi Pak Oh Pendeta. ya, ya. Ibu Rizka Lopi Ya, ada. silakan. Ya, Ibu Yang Rizka. terakhir. Rizka. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Ibu Pendeta Kristi. Ya, Selamat sore. terakhir ya Pak ya. Terakhir. Saya ada 2 pertanyaan nih Pak Pendeta. Iya. Yang kita ketahui itu kan puasa selalu berhubungan dengan aktivitas tidak makan ataupun minum. Padahal ada cara-cara lain untuk berpuasa seperti apapun yang dapat kita tinggalkan untuk sementara demi memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan puasa terhadap sosial media ataupun aktivitas lainnya yang di luar pemenuhan kebutuhan jasmani kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Itu yang pertama, Pak Pendeta. Terus yang kedua, perihal berdoa. Ketika kita berdoa bersama dengan orang percaya lainnya, pengaruhnya itu sangat positif. Apakah doa bersama itu lebih besar puasanya dibanding doa pribadi? Kalau iya, mungkin Pak Pendeta bisa tunjukkan di kitab mana yang menerangkan perihal tersebut. Itu aja Pak Pendeta, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka. Silakan Pak Pendeta. Ya. Bu Rizka terima kasih, ini pertanyaan menarik banget ya. Bapak Ibu tolong buka Matius pasal 18 ayat 19. Matius pasal 18 ayat 19 bilang begini. Jika 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka doanya akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Saya tertarik ketika Tuhan Yesus mengatakan 2 orang.
dan benar-benar menyebut soal kuantitas atau jumlah. Bahwa benar silakan menggumuli sendiri doa itu, doa pribadi silakan. Tetapi topangan dari orang lain ternyata mumpuni juga. Jadi makanya tidak heran ada istilah syafaat ketika orang mendoakan orang lain, orang menopang doa orang lain. Jadi apakah ada faedahnya, bukan lebih berkuasa ya, apakah ada faedahnya ketika berdoa bareng untuk saling mendukung dan menopang? Ya, sangatlah tepat jika kemudian kita minta dukungan doa atau doa bersama-sama untuk saling menopang dan mendukung. Karena bara api tadi, acap kali kita ciut menyampaikan sesuatu karena kita tahu bla 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 misalnya. Tapi kita bersama-sama dengan orang lain, saling panas bersama, akhirnya bara api yang hampir padam itu membara sama-sama ketika dikumpulkan di bara yang sama. Jadi saling menopang dalam doa itu luar biasa. Salah satu contoh ayatnya itu di Matius 18 ayat 19 ketika dianjurkan untuk 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Paling tidak suami istri. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang di dalam namaku 2 atau 3 orang itu bisa bicara soal keluarga. Makanya doa yang paling luar biasa dibangun kekuatannya ada dalam keluarga. Ketika suami istri sepakat baku pegang tangan dorang kundang sembahyang buat anak-anak. Oh, itu luar biasa. Jadi saling menopang, saling mendukung. Kemudian ini menarik nih. Kalau di Alkitab bicara cuma soal doa makan. Puasa tidak makan, tidak minum. Bagaimana dengan puasa media sosial dan seterusnya? Saya tidak tahu apakah pernyataan ini menghubungkan dengan kekuatan tradisi puasa Alkitabiah. Tadi saya bilang materi ini menggali secara Alkitabiah, jadi saya mau katakan yang dimaksud dengan puasa adalah ketika kita tidak makan dan tidak minum, atau tidak makan tapi minum atau sebagian. Media sosial, saya tidak yakin untuk mengatakan itu bagian dari puasa. Itu bagian dari bagaimana kemudian Bapak, Ibu, dan saya membagi waktu dan merasa bahwa saya justru semakin jauh dengan orang di sekitar ketika media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saya terlalu benar-benar menjaga jarak dengan orang lain yang bisa saya sentuh secara fisik gara-gara barang ini. Maka saya harus mengaturnya lagi untuk ini. Kalau itu saya setuju, tapi kalau puasa media sosial itu bagian dari cara saya mendekati Allah, rasanya belum sampai ke titik itu untuk disebut sebagai puasa. Tuhan, saya hari ini tidak akan menyentuh media sosial. Mungkin ya rasanya, tapi kok saya masih tidak nyaman ketika itu disebut sebagai bagian dari saudara sedang berpuasa. Sebab ketika Bapak Ibu tidak pakai media sosial sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi banyak hal. Tapi ketika tidak makan dan tidak minum, itu mempengaruhi emosi saudara, cara berpikir saudara, dan hal-hal lain. Dan itu menggoncang banget, dan itu kita diuji. Media sosial baru muncul beberapa dekade ini ya. Bagi saya ketika hari ini pun saya tidak buka handphone, itu tidak akan mempengaruhi metabolisme tubuh saya. Pribadi khusus dengan Tuhan ya, gitu ya. Iya, betul. Jadi saya tidak, mohon maaf Ibu kalau saya mengatakan sebagai pendeta untuk saya ya, dan nggak tahu teman-teman pendeta yang lain, puasa media sosial bukan bagian dari puasa. Karena dia tidak mempengaruhi banyak hal ketika saya melakukannya. Saya tidak memegang handphone ini 1 hari 1 malam, sudah pernah saya coba. Yang pusing malah orang yang menghubungi saya, karena nggak bisa kontak dengan saya. Saya bisa, dan itu tidak mempengaruhi pikiran saya, tidak mempengaruhi metabolisme tubuh saya. Tapi ketika saya tidak makan dan minum, godaannya luar biasa. Air liur udah mulai, dan aduh kok jadi pingin makan. Nanti coba Ibu coba ya, ketika Ibu baru saja mulai puasa, duluan yang Ibu rasa adalah, kok saya pingin makan ini padahal sebelum saya puasa saya nggak pingin makan barang itu. Jadi itu luar biasa berefek. Jadi bagi saya puasa yang sesungguhnya tidak akan berubah. Som, kata som dalam bahasa Ibrani tidak makan dan tidak minum. Belum sampai ke media sosial. Saya tidak tahu kalau berarti ada pendeta yang lain. Menyangkut tubuh, roh, dan jiwa. Ya, karena ketika asupan gizi tidak masuk, itu berpengaruh pada metabolisme tubuh dan jiwa kita juga. Ibu mudah-mudahan terjawab. Betul, sudah sampai itu. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Rizka. Ibu terima kasih Bu Rizka. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Salam buat keluarga Ibu. Ya. Terima kasih. Baik Pak Pendeta,
kita sudah akan sampai kepada penutup. Artinya bahwa kesimpulan daripada doa dan puasa, bahwa puasa bukan satu kewajiban Ya. dan penentu untuk keselamatan. Ya. Tetapi puasa memiliki kegunaan rohani untuk mendisiplinkan diri kita untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Dan semakin dekat dengan Semakin Tuhan. dekat dengan Tuhan, dan kita tidak pernah tahu kapan kuasa yang tingkatnya tinggi itu ya Pak Pendeta Kita hadapi. akan Betul. kita hadapi. Betul. Jadi pada saat kuasa itu datang, kita sudah siap untuk menghadapinya. Gitu ya Pak Pendeta. Betul sekali, Bu. Dan mudah-mudahan lewat acara program Evata Berbincang tentang perlukah doa dan puasa ini, kita bersama akan menguji ya Pak Pendeta, sejauh mana Ya, bagus doa nih. dan puasa ini bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk persekutuan dan bangsa dan negara kita. Sehingga mungkin nanti bisa ada ya Pak, doa dan puasa bersama begitu ya. Ya, walaupun ini bukan program lembaga ya, Ya. pribadi lepas pribadi. Secara pribadi, Ya. yang terpanggil untuk itu ya Pak. Ya. Betul. Meratap bagi negeri ini melalui doa dan puasa. Wow. Baik, Saya boleh sampaikan silakan sesuatu? tambahkan Pak Pendeta. Bapak Ibu, tentunya ada banyak hal yang perlu kita gali karena ini makanya puasa dan doa puasa ini nggak jadi doktrin gereja yang penting jelas sekali untuk ada panduannya, memang tidak mudah. Karena itu kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan materi ini bisa menghubungi tim IT atau Ibu Pendeta, itu ada file-filenya, silakan nanti akan digunakan. Tapi yang saya mau katakan begini, hal yang baru barangkali memang agak sulit, tetapi kalau itu baik dan berguna, mengapa tidak kita kerjakan? Ternyata ada cara lain untuk menyenangkan Tuhan, bukan cuma soal pujian saja dan doa. Ternyata puasa juga adalah cara kita untuk menyenangkan Tuhan. Puasa cara kita untuk merendah di hadapannya. Puasa adalah cara kita mendekati kekudusannya. Puasa adalah cara kita meminta kelayakan untuk dilayakkan. Sehingga dengan membangun kehidupan rohani, dengan melatih melalui puasa ini, kiranya kita memiliki Bapak Ibu menjadi saksi untuk melihat dan merasakan sendiri manfaatnya. Saya ngotot bawa materi, selalu menyiapkan materi ini kemana-mana kalau orang meminta, karena saya sudah melakukannya, saya merasakan dampaknya secara rohani. Kiranya pun Tuhan izinkan Bapak Ibu mulai bikin dan Bapak Ibu mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih Ibu Pendeta, Tuhan berkati. Jadi mari mengujinya Pak ya. Mari memulainya. Lewat dari diri sendiri ya. Iya, iya. Bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa di program Evata Berbincang berikutnya 2 minggu ke depan 13 November. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Thank you.